Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tetap luar biasa ya. Yuk, kita mau mulai kebaktian kita pada hari Minggu kali ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Kita ambil waktu sejenak. Sebelum kita mulai, yuk kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu yang indah ini. Tuhan masih berikan kepada kami, dan juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama walau di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir di rumah kami masing-masing dan mau memberkati kebaktian Horong Abraham pada hari Minggu kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sebelum buka Alkitab, kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi sama teman-teman kita yang ini ya. Lalu habis itu kita akan nonton video. Disimak baik-baik ya. Apa sih cerita di video kali ini? Akhirnya kelar juga download game ini setelah nunggu full day. Oke, saatnya main bentaran. Abang, yuk temenin aku main petak umpet di luar. Nanti kita ajak Ian, Acil, sama Kodel juga biar rame. Kalau perlu ajak warga sekampung dah. Kamu nggak lihat nih abang masih main di level 1. Ayolah bang, sebentar aja. Lagian apa gunanya main game? Cuma ngabisin waktu. Mending ternak cupang. Ngabisin waktu. Main game itu hiburan, cutie yang noob. Hiburan? Emang hiburan cuma main gadget? Heh, terserah aku lah. Kan aku yang main. Lah, kok abang marah sih? Kan emang beneran ngabisin waktu. Lihat muka abang aja kayak yang belum tidur 2 dekade. Muka abang biasa aja, malah tambah ganteng. Pokoknya cuti pengen abang berhenti main game gini. Gak mau. Berhenti. Gak mau. Berhenti. Gak mau. Gak mau. Berhenti. Cukup cutie, saya nggak mau diatur-atur gini ya sama anda. Tapi aku cuma ingetin abang kalau main game itu. Ngapain kamu sok ngingetin aku? Aku udah gede kok. Kamu bisa urusin diri kamu sendiri. Udah bener apa belum? Dah lah, kalau gini ceritanya, abang harap cutie nggak ada di kehidupan Nopal. Abang.
Nopal, cepat cari Cuti. Ada apa sih, Bah? Kok tampak begidik? Abah barusan dapat email dari Cuti. Katanya dia mau kabur dari rumah dan tak akan kembali. Hubungin aja teman-temannya via deep web, Bah. Pasti ketemu. Abah udah hubungin, tapi malah diblokir. Wah, gawat nih. Kita harus kasih tahu Bunda yang sedang gawe di Amsterdam. Jangan, nanti Bunda nggak nyantui gawenya. Terus gimana dong ini? Ayo ikut Abah Henol. Kita harus cari Cuti. Oke, kamu cari ke arah pemakaman. Nah, Abah cari ke arah taman biar asik. Oh, oke. Cuti, Tunggu, Bah. di mana kamu, Cuti? Itu kan ke arah pemakaman. Cuti, nongol dong. Ini Abah nih. Cuti, di mana kok Cuti? Terpaksa deh aku harus cari Cutie ke arah taman. Dan semoga aja ketemu di perjalanan biar cepat selesai nih problematika. Dan setelah itu, aku bisa bermain game dengan damai. Tunggu, masa aku sendirian sih nyarinya? Kebut bat dah. Biar aku temani. Oh, jadi gitu ceritanya. Aku belum mulai cerita, oi, Korma. Ya maaf, namanya aja komedo. Komedi. Lantas gimana ceritanya, wahai sobat Bogor? Oke, jadi gini. Pada suatu hari aku lagi asik main game nih. Nah, terus tiba-tiba Cutie datang dan berdebat hebat denganku. Lalu Cutie memutuskan untuk pergi dari rumah dan tak akan kembali. Tamat. Wah, seru sekali. Tapi apa kita nggak berlebihan nyari Cutie? Kita udah jalan keliling taman dari kemarin tapi nggak ketemu. Ya kita harus tetap mencari. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yang artinya kita harus berjuang dan pantang menyerah. Ya ampun, tambah pintar aku. Udah capek deh tadi nyari gak ketemu. Aku menyerah deh. Hei, jangan menyerah, Nopal anaknya Abah Enol. Mungkin aja dia bersembunyi. Bersembunyi? Ya, bersembunyi. Mungkin aja Cutie ada di sekitar kita. Misalnya di semak-semak, di pohon, atau di tempat sampah. Kamu udah gila ya? Kamu kan tahu betul kalau Cutie ngirim email ke abah tandanya Cutie serius. Aku nggak tahu. Jinja, suara apa itu? Kayaknya berasal dari semak-semak deh. Itu pasti Cutie. Ada anjing cuy. Apa yang harus kita lakuin ya? Ya larilah. Masa main catur? Oke. Ian, kita terjebak. Gimana nih? Tamatlah animasi Nopal dan Sang Lekman. Wah, jadi ini laboratorium Om Gepeng, Cil. Indah banget kayak hati. Jadi kayang. Tunggu, ini alat apa, Cil? Itu alat lemari transportasi gawat darurat Pro. Gunanya apa, sahabat? Ya, Anda tinggal masuk ke situ, otomatis langsung nyampe ke tempat yang ingin dikunjungi. Yeay. Kalau yang ini? Itu alat penyembuh luka. Digunakan menyembuhkan segala jenis luka, tidak termasuk luka hati. Kalau ini? Itu alat pengusir segala jenis binatang dengan gelombang suara yang membuat semua jenis binatang pergi. Hei, itu kan dialogku. Loh, kenapa kalian tidak menggunakan alat ini ketika aku dan Nopal dikejar anjing? Acil pengen kita yang selamatin kalian, biar kita kelihatan keren dan swag. Oh iya, Cil. Bagaimana kalian bisa menemukan kami, sedangkan kami nggak menemukan kalian? Jadi gini, aku sama Kode lagi main monopoli. Karena aku masuk penjara, terus akhirnya aku memutuskan untuk mencari kalian dengan bantuan alat aku. Alat apa? Alat pencari orang otomatis.
Cara gunainnya yaitu tinggal ketik nama dan tempat tanggal lahir orang yang ingin dicari. Langsung dia bisa tahu titik koordinasi orang tersebut. Apalagi kalau posisi orang tersebut sedang dalam bahaya. Alat ini pasti langsung mengeluarkan notifikasi bahaya. Ya, seperti waktu kalian dikejar anjing tadi. Kodel itu kan juga dialogku. Pal, ini kesempatanmu mencari adikmu yang bau singkong bakar itu. Ah, ini kesempatanku menemukan adikku. Acil, aku bisa minta tolong dirimu nggak buat nyari adikku Cutie via alatmu? Boleh dong, jadi sayang. Oke, tolong cari atas nama Cutie alias Cute Girl. Tempat tanggal lahir? Bogor. Aduh, aku lupa tanggal lahirnya. Adik sendiri lupa tanggal lahir. Kasihkan main gadget tuh sampai lupa. Iya, kok sampai segitunya sama adik sendiri? Mohon maaf, kalian bisa berhenti nggak? Kamu kan tiap hari main bareng sama Cutie. Dia mah lebih sayang gadget Cil daripada Cutie. Sampai segitunya sama adik sendiri? Cukup semuanya. Padahal bisa kan nggak berlebihan main gadget. Kalau dipikir-pikir sih, Nopal nggak ada hati. Sampai segitunya sama adik sendiri? Cukup. Sampai adik sendiri pergi dari rumah. Cukup. Dia mah lebih sayang gadget Cil daripada Cutie. Cukup. Sampai segitunya sama adik sendiri? Cukup. Kalau dipikir-pikir sih, Nopal nggak ada hati. Lebih sayang gadget. Sampai segitunya sama adik sendiri? Dia mah udah nggak ada hati Cil. Sampai adik sendiri pergi dari rumah. Nggak ada hati. Iya, kok sampai segitunya sama adik sendiri? Nggak ada hati. Sampai adik sendiri pergi dari rumah. Nggak ada hati. Iya, kok sampai segitunya sama adik sendiri? Cukup. Dengar ya kalian, aku nggak perlu tuh omongan-omongan kalian. Dan ingat, aku nggak perlu bantuan kalian. Hah? Aku bisa cari sendiri. Males banget aku berteman sama mereka. Lebih baik aku nggak punya teman sama sekali. Tunggu dulu, Cutie? Lebih sayang gadget. Sampai segitunya sama adik sendiri? Nggak ada hati. Lebih sayang gadget. Sampai segitunya sama adik sendiri? Nggak ada Lebih sayang hati. gadget. Sampai segitunya sama adik sendiri? Nggak ada hati. Lebih sayang gadget. Sampai segitunya sama adik sendiri? Nggak ada hati. Apa yang kulakukan? Selama ini aku menyanyiakan adikku sendiri. Padahal dia sangat menyayangiku. Bener kata teman-teman. Cutie, kamu di mana, Cutie? Abang kangen. Oh. Abang udah bangun ya? Udah. Cutie? Ini pasti mimpi. Gini nih kalau sebelum pingsan lupa baca doa. Tenang bang, ini bukan mimpi kok. Uyuh. Jinja? Tunggu dulu. Iya mantap, bukan mimpi. Udah, sekarang abang istirahat lagi aja. Kan capek tuh nyari aku seharian. Nanti pagi kita pun. Cutie, maafin aku. Aku udah terlalu berlebihan main gadget. Sungguh aku minta maaf. Tenang bang. Aku janji aku akan membuang gadgetku, Cutie. Tenang bang. Aku juga berjanji akan menarik semua kata-kataku, Cutie. Abang. Abang butuh dan abang bersyukur adanya Cutie di hidup abang. Abang. Dan aku... Abang! Iya? Tenang bang, Cutie udah maafin kesalahan abang kok. Karena sebesar apapun kesalahan, kita harus mau saling memaafkan, melupakan, dan tidak mengulanginya lagi. Tumben bener. Sekarang maafin aku juga ya bang, karena aku merencanakan ini. Dan abang gak usah buang gadget abang, gunakan sewajarnya aja ya bang. Tunggu, jadi kamu merencanakan ini ya, Cutie? Iya bang, sebenarnya aku cuma pura-pura kabur dari rumah menggunakan metode petak umpet. Dan aku pun mengawasi abang selalu, agar abang paham artinya bermain dan berkomunikasi dengan teman-teman. Terus selama ini kamu ngumpet di mana sih, Cutie? Kok bisa nggak mudah ketemu? Itu... Ada deh rahasia.
Oh, tapi bener banget sih. Setelah kejadian ini aku punya banyak sekali kesan yang aku dapat. Makasih ya Cutie. Nah, sekarang kita istirahat dulu yuk. Besok pagi kita pulang. Aku ada lagu spesial juga buat abang besok. Maknanya tentang arti keluarga dan teman. Ayo. Itu lagu apa sih Cutie? Makasih banyak ya teman-teman karena udah mau bantuin aku. Aku bener-bener minta maaf di atas kejadian kemarin. Tenang Pal, kita udah maafin karena sebesar apapun kesalahan, kita harus mau saling memaafkan, melupakan, dan tidak mengulangi lagi. Iya, kita juga minta maaf ya Pal kalau kemarin kita salah. Dan yang terpenting Cutie udah ketemu. Yeay. Jadi sayang. Kodel, itu kan dialogku. Jadi sayang. Jadi sayang. Kalian ya. Jadi sayang. Oh iya, aku ada lagu untuk kita semua. Lagu apa? Cutie, di mana kamu Cutie? Cutie, nongol dong. Ini abah nih. Nah, adik-adik, kita udah nyanyi. Sekarang kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapak kalau hari ini Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti apa pesan Tuhan pada kami hari Minggu kali ini. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran kami agar kami layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya. Hari Minggu kali ini Tuhan mau berbicara dari Markus 8 Kita buka Markus 8 ayat 27 sampai 30. Udah ketemu belum? Markus 8 ayat 27 sampai 30. Yuk, kalau kalian hitung sampai 5 harus sudah buka semua ya. 1 2 3 4 5. Oke. Kita baca Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita bacanya sama-sama ya. Kalau kalian baca di sini, kalian juga baca di rumah masing-masing. 3 2 1. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras
supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Ada cerita apa hari ini adik-adik? Ada yang tahu? Hari ini temanya adalah kecanggihan teknologi. Di zaman milenial kayak gini, teknologi itu sangat kita butuhkan, apalagi selama kita di rumah aja, sekolah dari online, kebaktian sekolah minggu, kebaktian gereja pun masih ada yang via online, kayak kita sekolah minggunya via online. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan memang teknologi itu perlu. Tuhan kasih manusia hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, menciptakan hal-hal baru, tapi Tuhan tidak mau hal kecanggihan teknologi itu justru membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, bahkan jauh dari orang-orang sekitar. Kayak cerita kali ini nih, sampai orang-orang gak tahu siapa sih Tuhan Yesus itu. Mereka ragu apakah itu Tuhan Yesus. Jadi itu karena mereka jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, seperti video yang tadi adik-adik sudah tonton, ayo ceritanya siapa yang sama kayak gitu? Siapa yang sama seperti si Nopal, yang gak peduli sama adiknya, sampai adiknya sedih, sampai melukai hati adiknya, ngomong kasar. Siapa di sini yang pernah ngomong kasar sama kakak, sama adik, atau bahkan sama orang tuanya? Kakak harap gak ada di orang Abraham ya. Semua anak-anak orang Abraham itu anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar, tapi tetap cinta sama keluarga, cinta sama teman-teman sekitarnya. Nah, adik-adik, walaupun kita dituntut untuk menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang mengerti akan teknologi, tapi kita juga dituntut seperti firman Tuhan supaya tidak jauh dari Tuhan, tidak jauh dari orang-orang sekitar kita, tidak jauh dari keluarga. Nah, siapa di sini yang kasih main game sampai lupa ngerjain tugas, sampai lupa makan, sampai lupa untuk ngerjain PR, untuk belajar, yang ngerjain tugasnya mamanya atau papanya atau kakaknya atau saudaranya yang lain? Semoga itu nggak ada di orang Abraham ya adik-adik. Kakak tahu, kakak yakin dan percaya orang Abraham itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis. Walaupun semuanya kreatif, apalagi kalau ngumpulin tugas, konten tuh sampai wow banget, sampai speechless banget. Kalian tuh bisa mengerjakan tugasnya itu keren-keren banget dengan ide-ide kreatif kalian. Itu hebat. 4 jempol buat adik-adik orang Abraham. Tapi kakak juga mau, walaupun adik-adik orang Abraham itu pintar, ngerti tentang teknologi, kecanggihan teknologi, dia tidak lupa untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk saat teduh, dan juga untuk beribadah sekolah minggu seperti sekarang ini. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu ya adik-adik, walaupun sudah banyak yang mall-mall buka, tempat-tempat rekreasi buka, tapi kakak harap semuanya tetap masih di rumah aja, karena sampai dengan hari ini masih tinggi korban dari COVID-19 ini. Kiranya kita semua masih tetap sama-sama jaga kesehatan. Dan kalaupun harus keluar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke adik-adik, yuk kita tutup ibadah kita. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau membentuk setiap kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang cinta dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi ya sama teman kita yang satu ini. Selamat hari Minggu kakak sekolah minggu. Hari ini aku akan menyanyikan lagu sekolah minggu yang berjudul Dari Terbit Matahari.
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Oke, sebelum kita doa penutup, Kote mau kasih tugas nih. Tugasnya adalah kirimkan momen kalian bersama keluarga. Entah itu sama kakak, adik, sepupu, sama siapa aja. Kalau bisa, bernyanyi bersama. Nyanyinya tentunya lagu-lagu gereja ya, jangan lagu-lagu duniawi. Ditunggu ya tugasnya untuk hari Minggu kali ini. Jangan lupa. Yuk, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga kami Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal buruk, hal-hal jahat. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, terlebih dari corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau mengangkat corona ini dari muka bumi ini Tuhan, supaya kami bisa berkumpul bersama, bisa beraktivitas normal seperti sedia kala Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang sertai berkati aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, dan juga keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.